siaran dengan sinyal. Pak Agon belum sempat muncul, akhirnya kembali kepada Bu Rusdiana, sama-sama dari Sumatera, namun beliau adalah dari Sumatera Barat. Saya sapa dulu Bu Rusdiana, mungkin hadir. Halo Bu Rusdiana, sudah hadir? Ya, terima kasih Bu Rusdiana sudah hadir. Saya tidak kalah dengan Bu Titi. Ada satu pantun yang sangat sederhana, Bu Titi. Ya, silakan. Jalan-jalan ke kota bumi, Bu. Mampir dulu ke kota Batu Raja. Alhamdulillah kita masih bertemu di forum ilmiah ini. Waduh, serasa kita humor seperti masih masa remaja. Luar biasa kita itu. Bisa pantun, Terima kasih. Ini sudah di-share kebetulan oleh Ibu Rusdiana. Beliau saya perkenalkan lebih dahulu. Nama lengkap adalah Dr. Rusdiana Raja Guguk, Master Hukum. Beliau bertugas sebagai pengawas SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Beliau akan menyampaikan tentang makalah beliau terkait dengan pembimbingan guru bahasa Inggris mengajar keterampilan berbicara bahasa Inggris dengan Zoom, closed meeting oleh pengawas di masa pandemi COVID-19. Halo Ibu Rusdiana, Ibu kami berikan sesuai dengan jadwal waktu kurang lebih sekitar 40 sampai 45 menit Ibu. Namun yang 15 menit nanti akan digunakan Ibu untuk menayangkan dan sekaligus untuk pemakalah memberikan paparan, dan yang 20 sampai 25 menit diperkirakan seperti itu, nanti akan diberikan masukan, pertanyaan untuk perbaikan daripada makalah kita, dan juga untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang baik bagi kita semua. Untuk itu kami persilahkan kepada Bu Dr. Rusdiana untuk memaparkan tentang pembimbingan guru bahasa Inggris mengajar keterampilan berbicara dengan bahasa Inggris. Silakan kepada Ibu Dokter, dipersilakan. Baik, salam sejahtera buat kita semua. Apakah saya sudah terdengar Bapak Ibu? Dah, Bu. Silakan. Masalahnya saya kurang terampil ini. Yang terlihat adalah PowerPoint saya, tapi pesertanya nggak lihat. Oke, baik, sedikit Pak, saya rala tentang saya tadi dikatakan Dr. Rusdiana Raja Guguk, Magister Hukum, itu Magister Humaniora. Oh, Humaniora ya. Iya, alumni Unimed LTBI, Linguistik Terapan Bahasa Inggris. Terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada saya oleh panitia. Bantuannya yang luar biasa oleh Ibu Titi, Ibu Lili, dan teman-teman semua makalah 12, sehingga sore hari ini saya bisa tampil. Dan saya berharap masukan untuk penyempurnaan makalah saya ini. Jelas Bapak Ibu semua? Jelas sekali, Bu. Jelas sekali. Sangat jelas, Bu. Nah, judulnya pembimbingan guru bahasa Inggris. Ya, ada sedikit keluhannya di sini. Ya, pembimbingan guru bahasa Inggris berbicara bahasa Inggris dengan Zoom Cloud Meeting di masa pandemi COVID-19. Seperti yang latar gambar di judul ini Bapak Ibu lihat, ini adalah pemandangan yang biasa kita lihat di beberapa WA group sosial kita, atau di TV, atau dimanapun media sosial. Nah, di masa pandemi ini yang tiba-tiba terjadi secara mendadak di dunia ini, termasuk juga di Indonesia, yang memaksa kita harus menyesuaikan style of living kita, maka keluarlah surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan kebijakan. Ini gambarnya sebentar Bapak Ibu, hilangkan aja.
Menutup. Ya. Saya ulangi. Latar belakangannya adalah di masa pandemi COVID-19 ini terbitlah surat edaran dari pemerintah nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 lewat Mendagri. Nah, kemudian muncul lagi surat edaran nomor 440 dan seterusnya tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi coronavirus disease COVID-19 di Sumatera Utara oleh Gubernur Sumatera Utara, yang isinya antara lain adalah bahwa kegiatan di sekolah, kegiatan pembelajaran untuk sementara dihentikan hingga pada bulan Maret, dan faktanya hingga hari ini pembelajaran masih tetap daring. Mengapa harus memilih Zoom Cloud Meeting? Menurut majalah Fortune bahwa Zoom Cloud Meeting ini adalah media sosial komunikasi yang sangat tinggi ya penggunaannya. Maka untuk itu seperti menteri kita juga, Mendiknas dan para menteri di sini banyak sekali menggunakannya. Juga dia fleksibel, ada yang berbayar, ada juga yang gratis, Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya mencoba mengikuti saran menindaklanjuti surat edaran oleh Gubernur Sumatera Utara untuk tetap melakukan supervisi akademik ke sekolah, kemudian guru-guru mengadakan pembelajaran daring, saya masuk ada di kelas. Nah, special for speaking, saya garis bawahi ada pengawasan akademik saya masuk di kelas pembelajaran speaking. Nah, saya melihat bahwa guru-guru bahasa Inggris saya itu punya pengertian yang berbeda dengan tujuan, hakikat, dan fungsi pembelajaran bahasa Inggris yang tertulis di kurikulum nasional. Menurut mereka, pemahaman guru-guru ini garis besarnya pada umumnya adalah speaking itu adalah melatih kata-kata, vocabulary. Padahal sebenarnya tujuan, fungsi, dan hakikat pembelajaran bahasa Inggris di kurikulum adalah to express opinion, to say, to converse, to receive adab, atau dalam bahasa Indonesianya berbicara itu adalah satu komunikasi untuk mengekspresikan pendapat kita, menerima pendapat dan orang lain, dan ya mengatakan tentang sesuatu. Suatu cara untuk mengolah atau melatih berpikir kritis. Tetapi fakta di kelas saya itu mereka hanya melatih kata-kata saja. Nah, timbul pertanyaan di saya, bagaimana saya melatih guru saya ini agar kembali ke jalan yang benar? Maka saya pilihlah Zoom meeting pembahasan beserta kepala sekolah yang kami berdiskusi dengan beberapa guru dengan cara WhatsApp. Kemudian saya buat satu RPA, rencana pengawasan akademik. Aspeknya adalah pembimbingan guru untuk melatih keterampilan bicara. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan guru untuk melatih keterampilan berbicara siswa. Nah, dikatakan berhasil apabila guru mampu melatih keterampilan berbicara bahasa Inggris sesuai dengan tuntutan kurikulum kita. Kemudian ini dilaksanakan 25 Agustus 2020 pada pukul 9 sampai 10, jadi 1 jam, di mana adalah SMA Negeri 2 Medan. Strateginya adalah PCC.
pertemuan awal saya menjelaskan dulu tujuan pembimbingan ini. Tetapi maaf sebentar saya terlupakan tadi, sebelum masuk ke Zoom meeting, karena kebetulan di Medan itu, apalagi Subrayon 2, Zoom meeting itu sudah sering mereka gunakan, walaupun bukan semuanya. Nah, jadi saya bahas itu dulu, segala program-program, rencana kegiatan, agar terjadi pembimbingan itu di WhatsApp group sekolah manajerial. Nama grup WA-nya itu sekolah manajerial. Setelah ditentukan waktunya, yaitu pada tanggal 25 Agustus jam 9.10, guru-guru sudah masuk, ada sekitar 30 orang. Kemudian mulailah diadakan pembimbingan. Nah, pertama sekali pada pertemuan awal, saya menjelaskan tujuan pembimbingan itu untuk apa? What happened? Ada apa yang terjadi sebenarnya? Nah, jadi saya jelaskan kembali ke guru bahwa ada sesuatu yang salah tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan hakikat pengajaran bahasa Inggris di SMA atau di sekolah, di satuan pendidikan tingkat menengah atas. Kemudian saya memberikan motivasi kepada guru-guru karena jujur mereka sedikit agak merasa, ya ada guru-guru saya itu sebagian sudah agak berumur, agak sedikit cengeng, ada yang mengeluh. Jadi saya beri juga motivasi sebentar. Kemudian saya menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan keterampilan berbicara. Kemudian pada pertemuan inti, saya membimbing guru melatih berbicara bahasa Inggris dengan berbagai metode yang tepat. Jadi ada banyak sekali metode yang bisa digunakan sesuai dengan materi pokok dan konteks siswa. Kemudian saya mendiskusikan kelebihan dan kelemahan metode, karena metode yang ditawarkan banyak sekali. Kemudian sebentar Bapak Ibu lewat-lewat aja. Ini kan nggak bisa naik turun. Nggak bisa, harus diklik-klik. Kemana? Diklik dulu. Iya, digeser naikkan ke atas nggak bisa dia. Hah? Pakai ini saja, Bu. Tidak Pakai yang tanda panah yang di laptop saja. Ya, terus Pakai tanda- satu halaman dia Pak, nggak bisa naik sedikit-sedikit gitu. Sebentar, saya lihat kertasnya aja. Yang pakai di laptop, Bu, pakai di laptop yang nggak pakai tanda panah. Ya, silakan. Kemudian pada menjelaskan tujuan dan hakikat keterampilan pembelajaran, ya seperti di awal saya katakan tadi bahwa tujuan pengajaran keterampilan berbicara adalah seseorang itu dapat mengekspresikan pendapat, bisa berdiskusi dengan teman lain, seperti itu. Jadi bukan melatih vocabulary. Sedangkan guru-guru itu hanya melatih vocabulary. Bayangkan saja Bapak Ibu, saya bisa bertahan di kelas itu sampai 30 menit, di beberapa guru hanya melatih saja, habis waktu sudah. Jadi saya sedikit ya agak kecewa seperti itu. Kemudian kami mempraktekkan langsung. Ada nanti pada sesi berikutnya saya akan bisa uji cobakan. Kemudian pengawas sekolah melibatkan guru langsung sebagai contoh. Jadi guru-guru saya kasih juga kesempatan untuk mereka mengambil untuk memberi pendapat sesama mereka. Jadi mereka mengekspresikan bagaimana berbicara dalam bahasa Inggris ketika berbeda pendapat. Kemudian pada pertemuan akhir saya memberikan feedback selama proses pembimbingan. Refleksi apa manfaat buat guru? Apa manfaat buat guru dulu penggunaan Zoom meeting ini? Nah, kemudian diimplementasikan ke siswa. Tentu di siswa juga punya manfaat.
yang berbeda tentunya. Kemudian saya memberikan tugas mandiri tentang materi yang akan jadi kami janji bahwa materi yang kami bahas atau tugas mereka yang saya beri adalah menyangkut materi yang ke depan yang akan mereka ajar. Jadi sekaligus bisa saya lihat sejauh mana perkembangan mereka. Kemudian melakukan refleksi secara umum. Ya, seperti itu. Bapak Ibu, saya lanjut sini. Nah, sekarang Zoom Cloud Meetings. Nah, Zoom Cloud Meetings ini sama seperti yang lain, seperti yang Google Classroom, bahannya Pak Jenny tadi, cuman di daerah Pak Jenny kan sinyalnya naik turun. Kalau di Medan itu lumayan lebih bagus daripada di daerah Pak Jenny. Jadi Zoom Cloud Meetings itu juga bisa banyak orangnya, kemudian murah. Kalau mau berbayar juga lebih bagus lagi. Nah, ini salah satu media yang disenangi oleh guru-guru bahasa Inggris saya. Karena mereka juga pada dasarnya sudah bisa menggunakan itu. Karena di sekolah juga kami sudah mengadakan pelatihan-pelatihan. Kemudian strategi pendampingan melalui Zoom Cloud Meetings. Ya sama seperti yang tadi yang saya sudah utarakan di waktu RPA itu. Itulah yang saya lakukan. Nah, cara memulai Zoom meetingnya, ya tentu seperti yang kita laksanakan hari ini. Saya kasih tahu di WA group, ID sama password, join, sudah langsung. Nah, tips memaksimalkannya, ada banyak sekali caranya supaya lebih hemat. Keterampilan berbahasa Inggris. Kembali saya ulangi penjelasan dari keterampilan adalah kemampuan seseorang, dalam hal ini siswa, dapat mengekspresikan pendapatnya, dapat mengatakan sesuatu dengan tepat, benar, dan tujuan dan hakikat pengajaran bahasa Inggris pada K13 ada jelas-jelas tertulis. Namun ternyata guru-guru saya itu kurang memperhatikan bahwa di sana ada tertulis, maka saya ulangi kembali. Jadi cara melatih keterampilan berbicara, dan ini sudah kami praktekkan langsung pakai Zoom meeting itu kepada guru-guru bahasa Inggris. Harapan saya mereka bisa mengimplementasikan sama seperti yang kami lakukan pada saat pembimbingan, yaitu diskusi. Kami diskusikan topiknya bagaimana bila siswa tidak tahan mengikuti daring lebih daripada 10 menit karena mereka sering bosan. Jadi kami berdiskusi dan mungkin topiknya menarik dan harus dalam bahasa Inggris sehingga mereka lupa kalau mereka sudah terampil berbahasa Inggris. Nah, maka saya kuatkan saja bahwa begitulah Bapak Ibu sebagai guru melatih keterampilan bahasa Inggris siswa. Pilihlah topik diskusi yang menarik, yang bisa menyangkut life skill-nya siswa, sehingga tanpa sadar bahwa mereka telah kita latih keterampilan bahasa Inggrisnya. Jadi bukan semata-mata mengajari siswa cara mengatakan bahasa Inggris. Mengingatkan Bu Ros. Ya. Halo Bu Ros. Ya. Mengingatkan waktu 3 menit lagi Bu Ros. Baik Pak. Nah, banyak metode atau cara untuk melatih keterampilan berbicara siswa tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang belajar berbicara. Contoh yang paling menarik adalah drama-drama Korea. Mungkin kita pilih satu topik siarannya atau ya, jadi kemudian kita bahas. Apa saja, mungkin seseorang bisa memperkenalkan diri, menyampaikan komentar, dan seterusnya. Apalagi kalau ada yang mempertahankan pendapat, dan itu sangat menarik. Kesimpulannya, di masa pandemi COVID ini, memang ini adalah universitas COVID-19 yang mengajarkan kita banyak hal baru,
Kalau dulu habis miliaran uang untuk melatih guru menggunakan media daring, tapi juga tidak bisa. Namun dalam sebulan saya memperhatikan guru-guru bahasa Inggris saya langsung bisa terampil. Karena apa? Karena terpaksa. Jadi saya walaupun saya membimbing namanya, emang guru-guru saya itu sudah hampir bisa. Kemudian kenapa Zoom Cloud Meeting saya pilih? Karena memang ini murah dan banyak bisa partisipannya. Jadi tujuannya ini adalah mengatasi masalah guru yang tidak terlatih mengajar keterampilan bahasa Inggris. Setelah dilakukan ini, pembimbingan menggunakan Zoom Cloud Meetings, maka hasilnya baik. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Ya, Ini kemana? Balik ke- terima kasih Bu Rosdiana telah memaparkan dari makalahnya. Sangat bagus, sangat jelas. Saya tertangkap dengan what happened ya Bu ya, terkait dengan tujuan, fungsi, dan hakikat pembelajaran dari bahasa Inggris yang nanti akan dipahami oleh teman-teman guru ketika Ibu menggunakan cloud meeting sebagai pengawas pembina di SMA di Provinsi Sumatera Barat. Baik Bapak dan Ibu, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Rosdiana pada hari ini. Kita buka untuk forum tanya jawab Bapak dan Ibu terkait dengan perbaikan, terkait dengan masukan, mungkin kritik, saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan. Silakan kepada Bapak dan Ibu, saya minta ke Bu Robert Sihombing. Halo Bu Robert Sihombing yang sudah raise hand. Halo Pak, saya Bapak. Ibu apa Bapak ya? Pak Robert Sihombing. Bapak ya? Bapak, silakan Pak. Silakan. Mohon maaf Pak. Langsung ya Pak. Silakan Pak Robert Sihombing. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ini langsung ke Bu Ros. Salam medannya Bu Horas, Bu Ros. Horas Pak, Horas. Horas. Ini saya langsung Bu, ini menarik. Saya bukan guru bahasa Inggris, saya pengawas SMK, tapi dulu pernah belajar conversation bahasa Inggris sama bule langsung. Jadi saya hubungkan dengan ini, senang saya mendengarnya ada rupanya pembimbingan melatih guru terampil berbahasa Inggris. Nah, saya juga tertarik melihat ada sampai metodenya banyak, sampai ada 13 saya hitung ini, ada dari discuss ke menolak permintaan. Kebetulan juga saya mengalami, walaupun saya dulu nggak lulus sampai level 3, lulus 2, pengalaman yang saya terima dulu kami dibawa ke stasiun kereta api, kami dibawa ke ini, ke mall dan lain-lain. Mereka sering mengecam Indonesia sebetulnya sih. Kenapa bahasa Inggris Anda belajar SD, belajar ini masih SD ya, SD sampai SM perguruan tinggi Anda nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu yang saya ambil. Nah tujuan Ibu tadi kan melatih orang berbahasa Inggris, apalagi guru. Nah yang saya mau tertarik di sini, seperti apa sih hasil yang dicapai Ibu ketika sudah selesai ini dengan yang artinya yang dimiliki oleh guru tadi, artinya pengen sih karena mereka kan berbasis bahasa Inggris. Nah, saya bayangkan kalau melatih ini kepada guru yang nggak berbahasa Inggris, contoh saya, sekedar untuk perkenalan dan lain-lain, kami dulu dilatih dan lumayan. Saya paling suka saya dulu setiap kami bertemu, apa yang Anda kerjakan 1 minggu ini, kami harus cerita sampai 5 menit. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan saya kembali Bu, mohon seperti apa sih yang sudah dicapai oleh teman-teman guru dengan pelatihan Ibu ini? Mungkin itu dulu Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Robert. Mohon maaf tadi Pak Robert saya pikir Ibu tadi. Oh nggak apa-apa Pak. Ya, mohon maaf. Langsung saja kepada Ibu Rosdiana. Pertanyaan beliau terkait dengan seperti apa hasil yang dicapai dalam pembimbingan bahasa Inggris yang Ibu terapkan dengan menggunakan Google Cloud, Bu, dengan Cloud meeting-nya, Bu. Silakan Bu Rosdiana. Baik, terima kasih Pak Robert Sihombing. Pak Robert Sihombing ini satu kampung aku kan ya, dari Tanjung Balai ya? Ya, Bu. Kok Bapak udah tua, aku udah tua, baru udah 50 tahun nggak bertemu? Hampir Bu, 40 Bu. 40 tahun. Baik, itu pertanyaan yang sangat menarik, Pak.
Perubahan apa yang Ibu Dicapai, Bu. capai selama pembimbingan dengan Zoom? Jadi pertama Pak, mindset dulu, mindset. Bahwa COVID inilah yang menyadarkan saya, sehingga saya bisa menjangkau banyak sekali guru-guru saya masuk di kelasnya, bergabung dengan memperhatikan mereka, apa sih yang mereka kerjakan. Ternyata kalau saya presentasikan, guru bahasa Inggris itu dari segi durasi menit, hanya 10 atau 5 menit saja berbahasa Inggris. Selebihnya jadi berubah wujud menjadi guru bahasa Indonesia. Jadi saya tegaskan kembali bahwa kalau Anda tidak sanggup menjadi guru bahasa Inggris, segera saya suruh buat surat perjanjian, segera mengundurkan diri jadi guru bahasa Inggris, berubah menjadi SK-nya guru bahasa Indonesia. Itu yang pertama Pak, perubahannya. Kedua, ya kalau dulu saya 50-50 lah. Saya kadang berbahasa Indonesia, kadang berbahasa Inggris. Sejak ini saya Pak, masa COVID, saya tidak mau bahasa Indonesia lagi. 100% itu have to be, ya seperti orang bule lah langsung, native speaker. Itu perubahan yang pertama, di mindsetnya Pak. Sehingga ketika mindsetnya berubah, dan kami melatihkan selama Zoom meeting itu, contoh-contoh seperti yang di akhir tadi Pak, yang ada beberapa lebih daripada 20, misalnya saya katakan, apa yang Anda alami selama COVID-19? Keluhan apa yang Anda alami? Dapatkah Anda menjadi pengawas yang Anda inginkan? Tapi kita harus dalam berbahasa Inggris. Yes. Mereka mengutarakannya, kadang ada yang nangis, Pak. Saya pun jadi menangis ketika guru bahasa Inggris saya yang 58 tahun bilang saya takut keluar rumah Bu, saya ini begini Bu, tapi semua mereka ekspresikan dalam bahasa Inggris. Nah, saya melihat dalam beberapa minggu guru bahasa Inggris saya itu sudah bisa menguasai. Berarti mereka selama ini seperti ketakutan masuk ke jalan tol. Begitu masuk jalan tol dan dilakukan berkali-kali, mereka bisa kok. Nah, sekarang kalau saya tanya guru bahasa Inggris saya atau saya telepon kadang Pak, mereka harus berbahasa Inggris. Nah, luar biasa Pak. Maka COVID ini, Universitas COVID ini mengajarkan kita, menyadarkan kita semua kembali ke laptop, ke fungsi masing-masing. Jadi saya yakin guru bahasa Inggris saya dimanapun sekarang ini sudah lebih baik daripada sebelum COVID. Nah, saya tentunya terus Pak, secara konsisten menggunakan Zoom meeting ini, kadang ya pindah-pindah Pak hostnya. Ada sekolah yang lebih keren menjadi hostnya. Saya minta bantuan ke sekolah-sekolah, binaan saya kebetulan ada sekitar 15 Pak. Jadi mereka sangat siap membantu saya sebagai host dan difasilitasi. Nah, bila itu tidak ada Zoom, bisa juga saya gunakan dengan ya telepon langsung atau pakai WhatsApp group. Seperti itu Pak. Oke, bagaimana? Sudah puas Pak Robert? Pak Robert? Halo. Bagaimana Sudah Robert? puas Pak? Okay. Thank you. But can you explain the point what how you answer about my question? Only your point. Oke, Pak Robert. Ada beberapa hal yang perlu kita simak dari apa penjelasan. Ya Pak Sunardi kayaknya Pak Robert mau dipuaskan lagi. Should like to ask what Pak pardon sir? You just repeat it. Can you explain about the point with your makalah with audience to answer my question? Poin-poinnya keberhasilan yang dicapai, ya Pak. In English. In English, yeah. The first one is mindset. Because the teacher, pengawas sekolah is the agent of change. So now in Medan, in Subrayon 2, I have changed my teacher's mindset. Before that, they have different opinion about the activity of speaking. But before, but now they understand, they realize how important it is to train out their mouth, their tongue, how to express, how to converse their opinion, and etc.
and I hope that my teachers want to change the old mindset to be so they are open for the exchange, the international exchange in the world. Thank you, Ya sudah thank you. Pak? Thank you, thank Oke, you. Nah, tadi semuanya. Oke terima kasih Pak. Pak. Maaf Pak, mau Oke, ngomong. nggak apa-apa Pak, Pak. Bu Sunardi dia mau Dari coba Pak. Dia poin-poin bisa yang nggak berbahasa Inggris itu? Aku tamat Iya. dari Amerika loh Pak tahun 2011. Saya yakin Bu, tapi kan ini kan bahasa Inggris, masa melatih ya itu. Terima kasih Bu. Atau sekarang Luar kita biasa praktekkan ini. yuk bahasa Inggris semua yuk, mau? Ya, Enggak Bu, luar enggak Bu. biasa ini Bu. Membawa acara Bu. Jangan, ya untuk acara dulu. Saya sempat menangkap dari poin-poin apa yang dipertanyakan oleh Pak Robert. Yang pertama tadi dijelaskan oleh Ibu tentang mindset. Yang kedua mungkin perlu dijelaskan juga sebuah konsistensi yang harus dibangun. Dan yang ketiga, satu konsep yang tidak dijelaskan oleh Ibu Rusdiana mungkin tentang bagaimana disiplin sampai mereka menangis di situasi-situasi pembimbingan. Mungkin konsep-konsep itu yang perlu kita tingkatkan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu luar biasa, kita beri aplaus dulu kepada Pak Robert dan Bu Rusdiana untuk pertanyaan yang pertama. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya Bapak dan Ibu. Kita kepada Bapak Muhammad. Silakan Pak Muhammad. Ada tadi Pak Muhammad yang raise hand. Halo. Tadi ada Pak Muhammad yang raise hand. Udah keluar nih Pak Muhammad? Oh lagi ke Eh, belakang. Lagi iya, keluar kayaknya Pak ya. Mm-mm. Pak Fikron tolong dibantu saya kalau ada yang chat, ada Iya yang iya raise iya hand. sedang saya ini. Yang chat kayaknya belum Belum ada lagi. belum ada, Ah, belum ada. baru Ya. Pak Muhammad Soleh tadi. Pak Muhammad Soleh. Ya, silakan. Halo Pak Muhammad Soleh. Halo Pak Muhammad. Kalau tidak saya ingin sedikit memberikan gambaran terhadap tentang what happened Bu yang terkait dengan tujuan, terkait dengan fungsi, terkait dengan hakikat, sehingga proses pembelajaran itu bisa tercapai Bu. Yang terkait dengan what happened-nya. Apa kira-kira tujuan yang utama gitu. Silakan Ibu. Dari RPA yang dibuat Ibu sebagai pengawas bahasa Inggris, sehingga sasaran pada pengawas pada guru-guru mata pelajaran bahasa Inggris itu betul-betul RPA Ibu tercapai. Bagaimana? Silakan Bu, silakan. Ya, baik. Oh ya, mungkin tadi kurang runtut. Ya. Jadi setelah pengawasan daring, saya kan sering masuk ke kelas Pak, dan saya Ya. temukan fakta. Loh, what happened? Apa yang terjadi dengan guru-guru bahasa Inggris saya? Sepertinya ini salah arah, salah kaprah, bahwa keterampilan berbahasa Inggris itu adalah hanya melatih mulut. Bukan itu. Sekarang kan manusia yang abad 21 memiliki 4C. Kapan terjadinya? Ketika pembelajaran bahasa Inggris terjadi. Ada masalah di guru saya ini. Saya mau berlari ke sekolah. Saya nggak bisa tidur kepanasan. Tapi saya dibatasi dengan keadaan. Bagaimana saya supaya yang di pikiran saya ini sampai kepada guru? Kemudian saya berdiskusi dengan kepala-kepala sekolah, ada guru WA saya khusus, kepala sekolah manajer namanya, dan saya utarakan masalah tadi. Oh, begini loh guru-guru bahasa Inggris kita. Bolehkah saya difasilitasi? Saya mau kumpulkan itu sesub rayon SMA 2. Bagaimana? Ada masalah di guru kita, masalah di mindset dulu. Kemudian saya mau lihat, apakah benar mereka guru bahasa Inggris atau guru bahasa Indonesia bayangan. Nah, kemudian terjadilah penggunaan Zoom meeting tadi, karena memang menurut kepala sekolah, di data dari sekolah-sekolah yang biasa mereka gunakan, di samping ada Microsoft Teams, ada yang lain-lain juga. Jadi kepala sekolah mengatakan, oh ya saya siap jadi host untuk pembimbingan tersebut. Mari Ibu kerjakan saja. Itulah metodenya Pak. Dan hasilnya Pak, menarik sekali. Ada 2 poin utama yang saya dapat. Pertama tadi adalah paradigm. The changes of paradigm. Mereka sekarang sudah mulai bertobat Pak, kembali ke laptop. Saya ajak kembali mereka mengajar tujuan, fungsi, dan hakikat pembelajaran di SMA, bahwa itu ada di standar isi.
Ada Pak, tertulis standar isi. Kemudian saya melatih ketika di Zoom meeting itu dengan metode-metode yang ada banyak sekali tadi caranya di bawah itu. Tanpa saya katakan itu judulnya metode itu. Tetapi saya praktekkan di ujung-ujung pada saat memberikan feedback. Saya katakan, loh ini kan diskusi. Lakukanlah seperti ini kepada siswa. Maka sekarang Pak, senang sekali guru-guru bahasa Inggris itu merasa terbantu dengan pembimbingan yang saya katakan, yang kami lakukan dengan kerjasama bantuan daripada kepala sekolah yang punya fasilitas Zoom meeting. Demikian Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu Nur. Ini banyak sekali yang menyampaikan perasaan kepada presentasi Ibu, kepada paparan Ibu dari Pak Rahmat Wahyudi menyampaikan wah luar biasa, Bu Rus, Horas dan lain-lain, termasuk banyak dari teman-teman Bapak dan Ibu. Tapi mungkin akan menyampaikan beliau dengan menggunakan bahasa Inggris agak kesulitan karena kami orang-orang yang berada di daratan, Bu. Jadi agak kesulitan mungkin menggunakan bahasa Inggris. Bapak dan Ibu yang kami hormati, luar biasa paparan dari beliau pada hari ini, Bapak dan Ibu. Namun kami masih tetap menunggu kalau ada Bapak dan Ibu, raise hand atau mungkin chat dari Bapak dan Ibu. Nah ini ada Ibu Bu Satiti nih, Bu Satiti dari Kendari. Silakan Bu Satiti. Halo Bu Satiti dari Kendari. Nah ini beliau Bu. Silakan Ibu, Bu Satiti. Silakan. Silakan Bu Satiti dari Kendari. Dibuka dulu Bu, mute-nya Bu. Mute-nya dibuka dulu. Dibuka dulu mute-nya, ya. Ya, silakan. Ya. Maaf. Saya hanya ingin klarifikasi saja dengan Rosdiana. Rusdiana ya. Halo, Horas Bu Rus. Horas. Ya, berarti yang disampaikan oleh Bu Rus, yang dilakukan oleh Bu Rus selama ini untuk menyadarkan guru-gurunya, Ibu masuk ke kelas maya guru masing-masing atau bagaimana? Ya. Agar guru-guru itu untuk mengetahui bahwa selama ini guru-guru itu belum sesuai dengan pembelajaran yang dituntut dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu, kami mendapat surat edaran. Silakan Bu Rus. Ya. Terima kasih Bu, Ibu Satiti, bisa dengar? Setelah menindaklanjuti surat edaran dari Pak Gubernur kami bahwa pembelajaran harus di rumah saja, maka kami para pengawas masuk ke kelas guru-guru kami daring juga Bu. Ada Microsoft Teams, ada Google Classroom, ada macam-macam. Terima kasih Bu Rus. Ya. Bagaimana Bu Satiti, Bu Satiti, bagaimana Bu Satiti? Jadi data awal Ibu, kami masuk ke kelas daring guru-guru. Karena memang kami diwajibkan membuat laporan bulanan bahwa kami tetap masuk ke kelas guru-guru kami yang daring. Terima kasih. Bagaimana Bu Satiti? Sudah Pak, hanya ingin klarifikasi saja. Berarti langkah yang dilakukan oleh Bu Ros itu tadi sudah betul. Iya. Sudah cukup Pak. Ibu Titi udah puas Pak? Ya, alhamdulillah. Bu Nastiti, alhamdulillah sudah selesai. Sudah puas kayaknya dari Kendari ya Bu ya. Kendarti Satiti ya. Terkait dengan waktu kebetulan Bapak dan Ibu ini sudah tinggal waktu 2 menit lagi. Yang chat juga sudah tidak ada, tapi yang chat banyak merasakan bahwa sangat luar biasa apa yang disampaikan Ibu Rus. Keren, banyak istilah-istilah yang disampaikan. Pengawas Batam juga hadir dengan keren juga mengatakan kepada Bu Rus dan Bapak dan Ibu yang kami hormati pengawas hebat seluruh Indonesia. Kita ucapkan terima kasih kepada Bu Rus pada hari ini telah memberikan
ilmu kepada kita semua, Bapak dan Ibu. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Rus, mari kita berikan aplaus dulu kepada Bu Rusdiana. Mari kita berikan aplaus dulu Bapak dan Ibu kepada Bu Rusdiana. Kita berikan aplaus dulu. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan beliau pada hari ini itu dapat kita manfaatkan untuk pengawas hebat seluruh Indonesia. Tentunya itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila saya dalam mengantarkan paparan dari yang disampaikan oleh Bu Rus kurang berkenan. Juga kepada seluruh forum ilmiah ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan waktu kami kembalikan kepada Bu Rusdiana, kepada Bu Rus. Silakan Bu. Halo. Kepada Halo. saya, Pak. Kepada Bu Lili. Ya. Halo. Oh, ya. Oke. Pak. Halo. Bu Lili. Ya. Ya, kami serahkan Ya, kepada makasih. Bu Rus untuk sebentar Bu, untuk Bu Rusdiana untuk closing statement-nya Bu. Untuk Bu Rusdiana Oh. masih waktu 1 menit lagi, silakan closing statement Bu. Silakan Bu. Ya, pertama bahwa kita harus mengajak guru-guru itu kembali membaca kembali standar isi. Itu yang pertama. Yang kedua, tetaplah menjadi pengawas idaman buat guru-guru kita. Maka bentuklah dirimu menjadi pengawas yang diidamkan. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Bu Rus yang sudah memberikan pengalaman kepada kita semua dalam forum ini, dan mohon maaf kepada semuanya apabila saya mengantarkan kurang berkenan dari segi bahasa dan lain-lain. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami kembalikan waktu kepada Bu Lili, kepada Bu Lili. Monggo Bu, silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Sunardi yang sudah memandu presentasi dari Bu Rusdiana. Ya, luar biasa hari ini Bapak Ibu ya. Tadi sudah diawali Pak Jaini, kemudian Bu Rusdiana. Penampilan yang luar biasa, menginspirasi kita semua. Baik, kita lanjutkan kembali mungkin ke Pak Argun. Udah masuk belum ya Bu Titi ya? Ada namanya, tapi nggak tahu sudah bisa belum. Pak Agon, silakan Pak Agon dibuka mikrofonnya Pak. Halo Pak Agon. Bu Rus keluar dulu, Bu Rus keluar dulu. Keluar. Iya. Sudah stop share Bu Rus ya. Oke. Pak Agon? Oh, terlempar lagi di WA, beliau info terlempar lagi. Padahal ini ada nama beliau ya, ini bukan Pak Agon yang mau tampil. Ada ini Agon SPDP. Iya, cuma beliau katanya nggak bisa. Padahal Terlempar. mikrofonnya juga ini ya nyala ya sebenarnya. Tapi Mungkin beliau sinyal. info di WA terlempar lagi katanya gitu. Oke. Kita coba sambil lanjut aja dulu ya Bu Titi ya. Lanjut ke berikutnya ya, nanti Pak Agon kita masih menunggu sampai yang terakhir. Kalau memang belum bisa ya mudah-mudahan nanti ke depan kita jadwalkan kembali. Oke, baik Bapak Ibu, baik kita lanjutkan untuk pemakalah yang berikutnya Bapak Soeharto ST MPD, beliau pengawas SMK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ya, yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Fikron Alcair MPD MM, gitu ya Pak Fikron ya. Oke, silakan Pak Fikron. Mana Pak Soeharto nih? Apa kabar Pak Harto? Halo Pak Harto. Ya, siap Pak Fikron. Oke, bisa di ini dulu share screen dulu. Baik, ya. Sambil jalan. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 bulan kami tidak berjumpa dengan Bapak dan Ibu, kawan-kawan yang hebat, pengawas yang hebat seluruh Indonesia. Hari ini hadir di tengah-tengah kita pengawas SMK dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, sama-sama orang Jawa Pak Harto. Oh ya. Teman saya dari Tangerang Selatan Pak. Oke. Judulnya pendampingan sekolah
dalam perencanaan peningkatan mutu 8 standar nasional SNP menggunakan ODT di masa pandemi COVID-19. Nih ODT ini yang menjadikan kita penasaran apa ODT itu. Silakan Pak dipresentasikan Pak, sekitar 8 menit Pak. Nanti 30 menit untuk tanya jawab Pak. Silakan Pak. Pak Harto. Baik, terima kasih Pak Dr. Andes Al-Khair, MPD. Bentar. Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Di rumah. Oh. Ya silakan Pak, suaranya masih ditutup Pak. Di mute kayaknya nih Bapak suaranya. Oke. Ya, silakan Pak. Oke, berarti dari awal tadi belum. Iya, belum. Kita ulangi lagi Pak. Baik. Silakan, Pak. Baik, mohon konfirmasi Bapak. Silakan. Bisa didengar dengan baik. Sudah Pak. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati Pak Fikron selaku host atau moderator serta Bapak Ibu di forum ilmiah APSI ke-18 ini. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang sekarang bisa diberikan kepada saya untuk belajar bersama-sama di forum yang luar biasa ini. Nama saya Suharto, kemudian saya pengawas SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dan sekarang saya akan menyampaikan paparan makalah mengenai pendampingan sekolah dalam perencanaan peningkatan mutu 8 standar nasional pendidikan menggunakan ODT di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu sengaja saya tampilkan di halaman pertama itu siklus ya. Saya kira Bapak dan Ibu sudah sangat paham, itu adalah siklus SPMI, ada 5 siklus yang selalu berputar, kemudian diharapkan akan tercapai sebuah perkembangan perbaikan secara berkelanjutan di dalam pemenuhan setiap standar mutu pada SNP. Bapak dan Ibu, pada makalah ini ada 3 objek menjadi latar belakang di dalam penulisan makalah saya. Yang pertama adalah terkait dengan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua terkait dengan perencanaan peningkatan mutu 8 standar nasional pendidikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan ODT yang tadi disampaikan oleh Bapak Fikron, apa itu ODT nanti akan saya sampaikan. Ini nanti yang akan menjadi materi dari mulai pendahuluan, masalah utama dan pembahasannya serta sampai pada penutup, simpulan maupun saran. Bapak Ibu yang luar biasa, saya mulai dari pandemi COVID-19. Di depan sudah banyak yang menyampaikan karena memang sekarang kita berada di masa pandemi COVID-19 dengan berbagai macam regulasi yang ada SKB 4 Menteri, kemudian tadi disampaikan oleh teman-teman tentang surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, muncul istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh, muncul istilah BDR, belajar dari rumah. Kemudian
SE atau surat edaran dari Menteri PAN RB nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pengawas ASN dalam tatanan normal baru, di sana muncul yang namanya WFO, work from home office ya, dan juga WFH, work from home. Mohon maaf Burus kalau saya salah di dalam melafalkan bahasa Inggris ini. Itu Bapak Ibu, kemudian regulasi-regulasi ini akan diturunkan dari regulasi pusat menjadi regulasi tingkat provinsi, ada peraturan gubernur, kemudian peraturan bupati, bahkan di lingkup pendidikan ada surat edaran atau nota dinas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini kalau saya dari Provinsi Jawa Tengah. Dan banyak hal-hal yang lain terkait regulasi ini. Intinya Bapak dan Ibu, di masa pandemi COVID ini, pengawas yang memang punya tugas diantaranya untuk memantau 8 standar nasional pendidikan harus tetap berjalan dan melaksanakan tugas dengan melakukan beberapa terobosan-terobosan inovasi atau dengan cara-cara yang memang bisa dilakukan dengan jarak jauh. Sehingga dengan demikian terkait dengan perencanaan peningkatan mutu 8 standar nasional pendidikan, kita tahu bahwa itu adalah bagian daripada SPMI, Bapak dan Ibu ya. SPMI itu ada 5 siklus, tadi sudah saya sampaikan di awal. Siklus pertama adalah pemetaan mutu, kemudian akan muncul rapot mutu, kemudian itu dianalisis, kemudian divalidasi, kemudian kalau di Jawa Tengah sekarang ada namanya verbal audit ya. Kemudian itu dilakukan, akhirnya muncul rekomendasi perencanaan peningkatan mutu. Kemudian di siklus kedua itu adalah perencanaan peningkatan mutu 8 standar nasional. Siklus ketiga, saya lanjutkan, adalah implementasi perencanaan peningkatan mutu atau implementasi peningkatan mutu. Siklus keempat adalah evaluasi dan siklus kelima adalah penetapan standar yang baru. Bapak dan Ibu, kegiatan perencanaan peningkatan mutu ini adalah kegiatan ranahnya TPMPS atau Tim Penjaminan Mutu Pendidikan di tingkat sekolah. Sehingga kemudian sasaran atau nanti yang menjadi objek dari kegiatan saya ini terkait dengan perencanaan peningkatan mutu 8 standar nasional pendidikan adalah Ketua TPMPS beserta dengan anggota yang terdiri dari tim pengembang 8 standar dan juga dari tim audit. Kemudian tadi saya jelaskan bahwa perencanaan ini merupakan siklus kedua di dalam siklus SPMI. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu terkait dengan ODT. Ya, ODT adalah singkatan dari OneDrive and Teams. Ya, jadi saya menggunakan platform aplikasi Microsoft OneDrive dan Microsoft Teams. Ini mengapa demikian? Karena dua aplikasi ini sangat membantu di dalam kegiatan kepengawasan terkait dengan pendampingan perencanaan peningkatan mutu 8 standar nasional pendidikan. OneDrive, Bapak Ibu sudah sangat paham, itu adalah merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk penyimpanan awan atau cloud computing. Jadi kita bisa mengunggah berbagai file-file informasi, mengunggah berbagai macam nanti tagihan-tagihan dan sebagainya melalui OneDrive. Sedangkan untuk Microsoft Teams ini adalah manajemennya. Jadi saya buat rumah kelas yang selama ini dipakai oleh Bapak Ibu guru, tetapi saya pakai untuk kegiatan kepengawasan. Ini Bapak dan Ibu tentang yang saya lakukan, yaitu pendampingan perencanaan peningkatan mutu 8 standar nasional pendidikan melalui ODT. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu.
Jadi ini tertutup. Kira-kira kalau ini di oke, sudah di-admit. Ini Bapak Ibu. Untuk masalah utama dan pembahasannya, saya mengambil dari perencanaan peningkatan 8 standar nasional pendidikan dengan menggunakan OneDrive dan Microsoft Teams. Untuk OneDrive, langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan membuat map atau folder. Jadi setelah saya membuat kelas, jadi saya memang secara kegiatan sekarang mencoba membuat kelas tim, tidak hanya untuk kegiatan ini tetapi untuk kegiatan yang lebih luas lagi. Tetapi di dalam makalah ini saya membahas tentang perencanaan peningkatan 8 standar. Jadi membuat folder, kemudian mengunggah materi-materi dalam bentuk PowerPoint, kemudian form-form dan sebagainya sebagai LK atau lembar kerja yang akan digunakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pendampingan. Kemudian yang kedua, membuat map juga atau folder, map ya atau folder untuk pengumpulan hasil bimbingan. Jadi setelah nanti saya berikan penugasan, maka mereka akan mengumpulkan itu, mengunggah dokumen-dokumen itu di OneDrive juga. Kemudian membuat tautan atau link yang nanti kita akan masukkan di dalam kelas tim. Itu terkait dengan OneDrive. Kemudian terkait dengan Microsoft Teams, yang pertama adalah membuat kelas tim, kemudian dilengkapi dengan channel atau saluran. Karena ini terkait dengan 8 standar, maka saya buat 8 channel, ya, yaitu dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarpras maupun standar PTK. 8 standar itu nanti yang akan digunakan, saya gunakan untuk memberikan informasi setiap standar maupun digunakan oleh TPMPS untuk menyampaikan hasil kerja mereka. Jadi hasil kerja mereka sampai hari ini adalah dari mulai tadi analisis rapot mutu sampai pada penyusunan perencanaan peningkatan mutu. Kemudian mengisi saluran atau channel dengan materi-materi informasi yang kita kenal dengan istilah asinkronus. Jadi mereka bisa membuka Microsoft Teams yang saya buat, kemudian mereka bisa membaca informasi-informasi yang sudah tertampil di dalam channel-channel tersebut. Kemudian saya juga berikan juga mengenai penugasan di situ, ya, penugasan terkait juga dengan perencanaan peningkatan 8 standar. Di channel juga saya lengkapi dengan channel webinar Bapak dan Ibu, karena di tim itu juga langsung bisa kita berikan, kita pakai untuk webinar, artinya untuk video conference maupun telemeeting atau istilahnya apapun yang kemudian bisa kami gunakan atau saya gunakan untuk penyampaian pendampingan secara virtual. Jadi itu yang saya lakukan terkait dengan itu. Nah, terkait dengan pendampingan standar nasional pendidikan, tentunya kita awali dengan menyusun RPM, ini masuknya pada kategori ranah manajerial, ya. Jadi itu. Kemudian Bapak dan Ibu, dari kegiatan pendampingan yang ini diawali dari ide gagasan, tetapi sampai hari ini sudah berproses, ya, sudah berproses, sudah sudah mulai kita pakai. Saya pakai untuk pendampingan teman-teman atau Bapak Ibu guru dari TPMPS sudah mulai mengunggah apa yang saya harapkan. Dengan demikian nanti semua dokumen-dokumen itu, khususnya dokumen 8 standar, sudah bisa tersimpan di cloud. Jadi tidak dalam komputer saya lagi, tetapi sudah ada di penyimpanan di OneDrive. Kemudian kalau saya mau cek, maka saya buka Microsoft Teams, kemudian akan bisa terdeteksi atau terlacak
sekolah-sekolah mana yang belum melaksanakan kegiatan atau penugasan itu. Kemudian simpulannya, Bapak dan Ibu, simpulannya adalah bahwa terkait dengan perencanaan peningkatan mutu 8 standar nasional pendidikan di satuan atau pada satuan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini dapat berlangsung dengan baik melalui satu, pendampingan satuan pendidikan dalam perencanaan mutu pendidikan dalam perencanaan peningkatan mutu standar nasional pendidikan oleh pengawas tentunya. Kemudian pendampingan tersebut menggunakan ODT, yaitu OneDrive and Teams. Kemudian sarannya, Bapak dan Ibu, bagi satuan pendidikan agar terus mengembangkan kegiatan perencanaan peningkatan mutu 8 standar nasional pendidikan secara sistematis, bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan. Kita tahu bahwa ini perjuangan bagi pengawas, bagaimana kita terus mengawal kegiatan-kegiatan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu itu, karena itu juga diatur di dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2016, bahwa setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu itu. Dalam kenyataannya juga hal ini masih sangat kurang perhatian. Bapak Ibu bisa rasakan sendiri, mungkin dari rapot mutu sampai hari ini belum bisa dinyatakan rapot mutu yang valid. Ya. Kemudian sampai pada tahapan berikutnya, tapi bersyukur di Jawa Tengah kami bekerja sama dengan LPMP, mungkin Bapak Ibu juga sama. Di LPMP Jawa Tengah sudah ada 6 buku yang dikeluarkan oleh LPMP Jawa Tengah. Buku pertama adalah dokumen naskah akademik, buku kedua terkait dengan kebijakan, buku ketiga terkait dengan pedoman implementasi, buku keempat terkait dengan SOP, SPMI, kemudian buku kelima itu tentang implementasi pelaksanaan, dan buku keenam itu tentang audit di dalam pelaksanaan. Ya, di situ sudah ada form-form yang digunakan sebagai aturan teman-teman di sekolah, khususnya dalam tim penjamin mutu sekolah TPMPS, maupun Bapak Guru, Bapak Ibu Guru, maupun juga tenaga kependidikan. Karena sudah dibuat dalam sistem seperti ISO 91, yaitu tentang sistem manajemen mutu. Dan bagi kita, khususnya saya Bapak dan Ibu, agar selalu mengembangkan dan menggunakan berbagai cara yang inovatif di dalam pendampingan sekolah binaan, khususnya di masa pandemi COVID-19 atau nanti selanjutnya. Karena disampaikan oleh guru dan teman-teman bahwa di masa COVID ini kita secara tidak langsung dididik, diajar untuk kemudian secara untuk bisa menguasai berbagai hal berkaitan dengan IT. Dan ini juga sekaligus kita juga sudah menerapkan namanya revolusi industri 4.0 atau 4.0 itu. Semuanya berbasis big data, kemudian juga Internet of Things, ya, dan sebagainya itu. Ini Bapak Ibu, jadi simpulan dan sarannya seperti itu. Dan ini terakhir, saya sampaikan terima kasih kepada APSI atas upaya inovasinya. Saya baru bergabung beberapa kali, tetapi saya melihat sangat-sangat luar biasa dan sangat membantu pengawas, menjadi pengawas yang hebat. Kemudian teman-teman di forum ilmiah ini juga sangat luar biasa karena memberikan media untuk belajar bersama, saling melengkapi dan saling menguatkan. Mudah-mudahan kita semakin menjadi pengawas yang semakin baik dan semakin profesional. Itu Bapak dan Ibu, khususnya Pak Fikron yang bisa saya sampaikan di dalam paparan saya, makalah saya. Terima kasih, mohon diberikan dikritisi maupun dilengkapi secara konstruktif ya, agar pembelajaran saya terkait dengan menyusun makalah ini juga semakin bisa lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Soeharto.
ODT itu ternyata tentang luas tentuan Drive dan Microsoft Teams dengan implementasi bagaimana SPMI, TPMPS, pembelajaran, manajemen, dan SKL akan tercapai. Ini ada dua yang bertanya. Pertama Pak Sukimin. Pak Sukimin Liwa. Halo Pak Sukimin Liwa. Halo, makasih Pak. Oke, silakan Pak Sukimin Liwa. Pertama, bisa sampaikan, silakan. Terima kasih atas waktunya pada saya diberikan. Pak Soeharto, pertama, sukses Pak, sangat menarik sekali makalah Bapak ini. Tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Monggo. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dijawab Pak ya. Ya. Saya tadi mendengar dan melihat ada TPMPS Pak ya. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah. Nah, saya kan ada ketua Pak ya. Iya. Ada ketua, ada di bawahnya itu ada pengembang dokumen Pak ya. 8 standar Pak ya. Betul. Kemudian di samping kanannya atau kiri kanannya lah ya, ada tuturnya ada namanya tim auditor internal Pak ya. Betul. Nah, mohon ini Pak Har tuh di Jawa Tengah itu kira-kira bagaimana yang tim auditor internal tuh? Siapa-siapa orangnya Pak? Itu pertama Pak ya. Yang harus menjadi struktur yang ada di situ, si tim auditor internal Pak. Karena itu nanti kan penting Pak ya untuk mengaudit jalannya siklus saling melangkah tadi Pak ya, Parto ya. Betul. Nah itu pertama Pak. Kedua, saya melihat tadi DT-nya tuh sangat bagus Pak. Cuman saya masih melihat global Parto, jadi belum detail. Saya masih bingung juga. Pingin juga Parto. Kita satu guru satu ilmu nih Pak, jangan saling ganggu. Katanya pengen tahu juga saya Pak. Siap, Karena saya juga pengawas SMK kebetulan Pak ini. Saya pengen tahu juga tentang itu. Saya nanti saya bisa terapkan di sekolah saya gitu Pak. Saya dari Lampung Pak Parto. Ya, okay. Nah itu jadi sangat menarik sekali. Bapak sudah berkarya dan ini saya lihat bisa untuk ya kami ambil lah gitu Pak kira-kira Pak ya untuk kami ambil yang penting-pentingnya Pak. Nah itu kemudian Pak Arto titik tekan tadi Bapak kan di siklus yang kedua Pak ya. Iya. Itu di perencanaannya Pak. Baru itu aja Pak ya, belum sampai ke tahap yang selanjutnya Pak, tahap kelima Pak ya? Belum. Belum Pak ya. Oh, kenapa Bapak menekankan di situ Pak Arto? Iya. Itu. Karena ini kaitan dengan apa Pak? RKAS Pak ya sekolah. Itu kalau itu nggak tergambar di sana Pak, biasanya siklus itu akan mandek Pak Arto. Yang saya lihat selama di lapangan seperti itu, banyak kendala di lapangan. Dia tidak berjalan siklus itu. Terkaitan tidak dianggarkan di RK sekolah, Pak. Nah, itu bagaimana Pak Arto menyikapinya? Saya kira itu, makasih, mohon maaf atas penyampaian saya ini tidak menggurui dan tidak apa-apa. Saya ingin sumbang pemikiran saja, Pak ya. Mudah-mudahan Pak Arto bisa menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sukimin. Terkait dengan auditor internal, silakan Pak Harto, langsung dijawab saja. Iya, terima kasih Pak Sukimin. Ini tunggal guru aja ganggu gitu ya dari Lampung. Baik, jadi Bapak Ibu, khususnya Pak Sukimin, jadi memang ini terkait dengan SPMI ini jujur saja kita terus berjuang bagaimana memberikan pemahaman kepada dan dalam hal ini adalah kepala sekolah. Karena selama ini kadang-kadang SPMI itu hanya diperhatikan sebelah mata. Sehingga pada saat pembinaan awal saya agak memaksa kepala sekolah harus hadir. Ya, kemudian mendampingi TPMPS untuk kemudian mengetahui pentingnya SPMI itu yang justru sebetulnya adalah membantu kepala sekolah di dalam perencanaan. Jadi, kemudian terkait dengan audit khususnya Bapak Sukimin, memang di dalam struktur itu di sebelah kiri itu adalah tim 8 standar. Nah, ini juga sangat kondisional Pak. Kalau guru di sekolah itu banyak, bisa terjadi satu standar itu bisa diberikan 1 atau 2 orang. Tetapi kalau ada sekolah yang kecil, bisa terjadi justru sebaliknya. 2 standar itu ditangkap oleh 1 orang, atau 3 standar 1 orang. Atau bisa terjadi 1 orang. Nah, kemudian bagaimana auditnya? Ya maka kita juga harus lihat situasi Pak. Kalau kemudian setelah itu secara personal cukup, maka ya kita bisa mendorong mereka secara ideal. Tidak terjadi kepentingan. Jadi orang-orang yang kemudian memang selama ini bekerja di bidang
dan 8 standar itu tidak diletakkan di dalam auditor, tapi kita lakukan atau untuk orang-orang di luar tim itu. Atau juga kita turunkan lagi derajatnya bahwa tim bank hukum juga bisa menjadi auditor, tetapi kita silang. Ya, dengan kita dampingi agar terjadi objektivitas di dalam melakukan audit internal. Ini memang harus kita lakukan secara baik. Nah, kita tahu bahwa SBM ini sebetulnya sangat bagus, tetapi masih sangat sedikit pihak-pihak sekolah yang kemudian menyadari itu. Itu tentang audit internal. Kemudian tentang audit, Pak, saya akan share sebentar sedikit ya, memang ya ini banyak sebenarnya tutorial yang terkait dengan Mesroptem ini ya, tetapi ya kita kaitkan dengan kebutuhan kita ya. Saya sudah coba mungkin akan saya sadar kepada itu. Saya Suaranya kerusuk-kerusuk ya? Iya, ini ada yang bocor ini. Oh, ada bocor ini. Ini Pak bisa dilihat. Dipersingkat saja Pak. Ini ya, masih ada 4 orang yang menang. Oke. Ini yang sudah saya buat Pak Sukimin ya. Ya, oke. Kemudian terkait dengan siklus kedua, mengapa? Ya memang ini kita baru fokus di siklus kedua. Sekaligus kita angkat sebagai judul makalah ini. Terima kasih Pak Sukimin atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya udah puas Pak Sukimin? Ya, terima kasih. Sebentar Pak, gantian dulu yang lain lah. Oke, lanjut Pak Muklis. Silakan Pak Muklis Malobo, Aceh. Ya, assalamualaikum Pak. Salam. Ya, silakan Pak Aceh. Pak Muklis. Pak Arto, tadi kita tertarik dengan masalah pemantuan SNP. Karena sekarang itu masa pandemi Pak ya. Apakah di daerah Bapak itu SNP-nya dipantau menggunakan instrumen yang standar atau konvensional, ataukah Bapak merumuskan yang lain dengan kondisi yang ada pada hari ini yang sangat dinamis, Pak? Itu aja, Pak. Makasih. Oke. Ya, langsung dijawab, Pak. Langsung boleh. Pak Muklis ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kebetulan di LPMP Jawa Tengah ini sudah membuat 6 buku ya, yang kita gunakan sebagai pedoman. Jadi di buku-buku itu sudah ada acuan, form-form yang dipakai, katakan standar proses. Itu bagaimana mengawali analisis SKL, KIKD, dan seterusnya. Sampai pada pada kegiatan pelaksanaan, kegiatan pembelajaran. Jadi semuanya sudah, Pak. Kemudian itu kita dampingi, makanya kita menggunakan kegiatan ODT ini dalam rangka kita ingin memastikan bahwa sekolah ini memang melaksanakan itu dan tugas-tugas form-form itu memang sudah dikerjakan dan itu kemudian saya minta untuk diunggah di OneDrive. Itu Pak Muklis. Berarti Pak tidak digunakan yang SNP standar Pak ya, itu yang daerah. Bisa bantu kami Pak dikirim misalnya atau kita akses di mana bisa untuk referensi Pak? Ada Pak. Oke, nanti saya kirim itu sudah saya unggah di OneDrive, sudah dalam satu folder nanti boleh Pak kalau memang dibutuhkan. Ya sangat dibutuhkan Pak. Makasih Pak. Terima kasih kembali Pak Muklis. Sudah ya. Itu Pak Fikron. Bu Nur, silakan Bu Nur Arifah. Dari Kota Bekasi. Baik Pak Fikron, terima kasih waktunya. Ya, Pak Suharto ya, selamat. Paparannya sangat bagus sekali. Yang mau saya tanyakan yang pertama Pak, makalah Bapak ini kan hanya membahas tentang tahap kedua ya, yaitu tentang perencanaan pemenuhan mutu. Nah, dari hasil pendampingan Bapak ini, apa yang dihasilkan oleh sekolah? Yang keduanya, ada berapa sekolah yang Bapak dampingi dengan menggunakan ODT ini? Terima kasih Pak Suharto. Terima kasih Bu. Silakan, lanjutkan. Jadi yang memang saya ini terkait dengan makalah ini memang saya angkat fokus di perencanaan ini karena kan ada 5 siklus ya. Mungkin juga nanti akan saya angkat semuanya di 5 siklus itu. Tapi pada hari ini atau pada saat ini kita baru pada kegiatan perencanaan. Jika nanti akan masuk implementasi dan sebagainya. Kemudian yang dihasilkan
karena ini perencanaan Ibu, berarti yang dihasilkan adalah dari mulai tadi analisis rapot mutu, kemudian rekomendasi peningkatan mutu, sampai pada perencanaan peningkatan mutu, sampai di situ dulu. Ya, jadi perencanaan peningkatan mutu di setiap sekolah binaan saya. Dan itu sudah beberapa sudah mengunggah di OneDrive. Kemudian berapa sekolah, kebetulan saya diberikan tugas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah itu ada 18 sekolah. Ya, jadi di Pati itu ada 11 sekolah, di Blora itu ada 7 sekolah atau SMK. Jadi itu semua kami dampingi, semua kami minta untuk menjadi member di kelas TEM, ya, sehingga kemudian mereka bisa melakukan kegiatan seperti yang saya maksud. Itu Ibu Nur Arifah. Cukup ya. Baik, Cukup, Bu Nur. terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Waktunya tinggal 2 menit lagi kelihatannya. Iya. Masih ada satu lagi Bu. Monggo. Pak Irsadi. Pak Irsad singkat ya 2 menit nih. Pertanyaannya 30 detik katanya. Silakan Pak Irsad. Pak Irsadi. Halo? Keluar. Oh, Keluar iya. malam, Pak. Kalau malah keluar sudah berarti kita tutup ya Pak ya. Iya, tutup aja. Kalau sudah kayaknya udah selesai, silakan Pak ambil kesimpulan Pak di kelas statement Pak. Pak Ya, Harto. terima kasih Pak. Jadi sekali lagi Kata bahwa kuncinya. sebagai pengawas kita dituntut untuk kreatif, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita terus belajar dan memanfaatkan segala platform yang ada. Salah satunya adalah tadi saya sampaikan OneDrive dan TEM. Itu Bapak dan Ibu yang perlu saya sampaikan. Dan saya senang belajar di forum ini, karena forum ini bukan menghakimi tetapi memberikan solusi dan juga pendampingan melengkapi begitu ya. Sehingga kemarin saya ya tidak takut-takut untuk mencoba karena ini karena sangat familiar sekali. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada APSI dan pada teman-teman di forum ilmiah APSI. Terima kasih. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak Harto, luar biasa. Ini bisa menginspirasi semua orang. Beri aplaus buat Pak Harto. Terima kasih semuanya pengawas-pengawas hebat yang sudah tampil hari ini. Yang jelas pengawas kita adalah pengawas yang hebat. Bagaimana kita tidak hebat? Tiap hari menopang martabat. Walau kadang tak bersahabat, namun semua itu kita harus kuat. Begitu ya Pak ya. Terima kasih. Kira-kira begitu ya Pak Harto ya. Kita harus kuat menghadapi itu semua. Kita lanjut. Terima kasih. Saya mohon maaf dan minta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan silakan. Ya, terima kasih Pak Fikron yang sudah memandu presentasi dari Pak Soeharto. 3 pemakalah ya sudah kita lewati. Ini kita masih coba cek lagi. Satu lagi teman kita Pak Argon. Nggak ada Bu. Nggak ada ya? Pak Oke, kalau nggak ada. Ini sinyal kasihan beliau dari awal berjuang mau masuk sebentar terlempar lagi, masuk sebentar terlempar lagi. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti kita jadwalkan beliau lagi untuk penampilan berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi baik Bapak Ibu, selamat kepada Bapak Ibu pemakalah hari ini yang luar biasa. Ya, ada Pak Jaini, Bu Rosdiana, Pak Soeharto, atas inspirasinya, ya, atas ide-ide gagasannya yang di-share bersama dengan kita di sini, sehingga kita semua dapat terinspirasi, sehingga bisa jadi inilah ya Bapak Ibu, jadi contoh untuk dalam melaksanakan tugas kita sebagai pengawas. Nah, mungkin saya tidak komentar banyak terkait makalahnya, karena naskah makalahnya sebenarnya sudah juga direview oleh panitia. Mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman peserta di sini. Luar biasa juga teman-teman peserta yang luar biasa memberikan atensinya, yang luar biasa memberikan masukan, ya, memberikan saran juga support ya terhadap pemakalah kita hari ini. Jadi untuk terkait naskah,
masukan sudah diberikan panitia sebelumnya ya, walaupun nanti mungkin masih ada beberapa perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan makalah Bapak Ibu, agar nanti makalahnya dapat dinilai oleh tim penilai angka kredit ya Bapak Ibu ya. Karena memang kesesuaian isi naskahnya, yang penting kalau kata Pak Agus itu jaka sembung makan kedondong gitu ya, yang nyambung dong gitu. Yang penting secara isi dengan judul itu nyambung ya, selain mengikuti sistematika yang sudah ditetapkan di Permendikbud 143 ya. Jadi misalnya di pendahuluan mengapa kita mengangkat judul seperti itu ya, alurnya dengan menggunakan kerucut terbalik ya, sehingga pembahasan kita tidak terlalu melebar. Kemudian di bagian pembahasan itu apa dan bagaimana ide gagasan kita dan masalah yang mau dipecahkan itu dilaksanakan, itu sudah tergambar dengan baik ya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pemakalah hari ini luar biasa, mulai dari dengan berbagai macam ini ya masalah ya, mulai dari penyusunan RPP-nya, mulai dari Bu Ros itu tentang kemampuan guru dalam mengajarkan keterampilan berbicara bahasa Inggris ya. Kalau Pak Soeharto mengangkat masalah tentang perencanaan 8 SNP ya. Jadi masing-masing dengan fokus masalahnya dengan berbagai macam ide gagasannya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini sedikit ya. Mungkin di daerah Bapak Ibu juga sudah mulai dilaksanakan, sudah mulai disosialisasikan oleh LPMP-nya masing-masing terkait dengan adanya supervisi mutu. Ya, supervisi mutu itu dalam ini sebenarnya kan sosialisasi ya, memang supervisi mutu sebenarnya kan sudah dari tahun lalu ya, sebenarnya sudah kita lakukan dari tahun lalu. Hanya di tahun 2020 ada beberapa perubahan terkait dengan supervisi mutu yang sebagai hasil refleksi dari tahun 2019 ya. Jadi saya melihat tampilan ide-ide gagasan Bapak Ibu di sini itu menginspirasi saya kaitkan dengan supervisi mutu. Jadi dari supervisi mutu untuk tahun ini Bapak Ibu kita diharapkan untuk bisa menjadi bagian dari solusi. Jadi bukan hanya melakukan pemetaan masalah. Ya. Jadi refleksi dari supervisi mutu tahun lalu, sebagian besar kita ternyata melakukan supervisi mutunya masih dalam memetakan masalah. Ya. Jadi masih mengidentifikasi masalah. Tapi bagaimana ada solusi kita tuliskan di rekomendasi laporan supervisi mutunya, tapi bagaimana solusi itu bisa dilakukan dan bisa memberikan perbaikan terhadap peningkatan mutu sekolah itu yang belum kita kawal oleh Bapak Ibu pengawas. Ya, sehingga diharapkan nanti ini akan jadi kita diharapkan untuk jadi bagian dari solusi. Jadi apa yang Bapak Ibu tampilkan, ide-ide gagasan yang Bapak Ibu tampilkan hari ini, sebagian mungkin sedang dalam proses pelaksanaan ya, Pak Soeharto mungkin sudah dilaksanakan, mungkin hasilnya nanti yang belum. Nah nanti kalau itu dilaksanakan dan nanti hasilnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap peningkatan mutu SNP di sekolahnya, nah Bapak nanti bisa menuliskan lagi hasilnya seperti apa sehingga menjadi satu best practice lagi. Satu best practice lagi sehingga Bapak bisa dapat lagi angka kredit 2,5 dari best practice-nya. Untuk makalahnya ini dapat angka kredit sudah dipresentasikan, dapat angka kredit 2,5. Ketika dilakukan dan memberikan dampak luar biasa, kita tuliskan lagi laporannya sehingga jadi laporan best practice, dapat lagi angka kredit 2,5. Sekaligus nanti apa yang kita lakukan dari ide-ide gagasan yang berkembang di forum-forum ilmiah ini, ketika kita lakukan itu menjadi solusi. Dan itu bisa Bapak Ibu pakai di dalam membuat laporan supervisi mutu nanti. Ya, rekomendasi solusi-solusi yang Bapak Ibu tawarkan kepada sekolah itu bisa saja dari ide-ide gagasan yang berkembang di dalam forum ilmiah yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita dari awal sejak tahap pertama sampai yang sekarang tahap ke-18. Ya, sehingga kita harapkan kita jadi bagian solusi. Ya, jadi pengawas itu adalah mitra kolaboratif yang strategis ya bagi sekolah dalam mengefektifkan pengelolaan sekolah, ya, dalam mengaktifkan pembelajaran, ya, mitra kolaboratif strategis dalam menciptakan ekosistem ya atau budaya sekolah yang bermutu. Nah, untuk bisa melakukan itu semua, memang Bapak Ibu kita harus meningkatkan kapasitas kita.
agar kita dapat membantu meningkatkan juga kapasitas kepala sekolah dan guru-guru kita. Nah, saya merasakan ruang forum ilmiah ini adalah ruang yang benar-benar sangat membantu kita dalam mengembangkan, meningkatkan kapasitas kita sebagai pengawas, ya, dalam melaksanakan tugas-tugas ini, ya. Jadi dengan peningkatan kapasitas kita sebagai pengawas diharapkan nanti akan membantu kepala sekolah kita, guru-guru kita juga untuk meningkatkan kapasitasnya. Sehingga peserta didik, ya semua peserta didik terjamin bisa mengikuti pembelajaran atau pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan kita masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu itu mungkin ya sedikit tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Sekali lagi selamat Bapak Ibu, Pak Soeharto, Bu Rosdiana, Pak Jaini. Lengkapi administrasinya, jangan lupa Bapak Ibu ya, karena untuk bisa dinilai makalahnya, untuk bisa dinilai angka kredit 2,5, Bapak Ibu syarat wajibnya kan harus presentasi di forum. Jadi presentasi sudah dilakukan, berarti nanti syarat berikutnya kelengkapan administrasinya jangan lupa. Surat tugas, surat undangan dari panitia sudah kita berikan, itu disimpan dengan baik. Kemudian surat tugas dari atasan langsung Bapak Ibu, ya. Kemudian yang berikutnya makalah lengkap, ya. Jadi bukan hanya PPT ya, naskah makalah lengkapnya. Dan nanti sertifikat yang nanti akan kami berikan, ya, sertifikat dari panitia bahwa Bapak Ibu sudah menyajikan makalahnya di dalam forum ilmiah APSI. Nah, itu persyaratan administrasi. Jan, ini apa ini? Golden ini. Yang ada ini kesimpan nggak ya? Persyaratan administrasi yang harus Bapak Ibu lengkapi ya untuk bisa nanti makalahnya dihargai angka kredit. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa Bapak Ibu takut ada yang kelewat oleh kami tim panitia, di judul, di cover judul, sesudah judul dituliskan ya Bapak Ibu bahwa ini makalahnya telah dipresentasikan pada forum ilmiah APSI Pusat hari Jumat tanggal berapa hari ini gitu ya. Jangan lupa, tapi sepertinya sudah kita review ya, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Nah, izin Bapak Ibu, udah masih waktu sedikit, izin saya share screen ya terkait dengan apa ya, mudah-mudahan ini buat kita bersama Bapak Ibu terkait dengan forum ilmiah ya. Bapak Ibu sudah nampak ya? Sudah. Oke. Sebentar. Sudah, Bu, sudah. Sebentar, saya share screen-nya tadi pakai sound nggak ya? Lupa cek sound-nya belum di-share. Oke. Share screen. Ya, oke. Oke, ya. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu terkait dengan forum ilmiah APSI ya. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu
atas kebersamaan dalam forum ilmiah ini, baik Bapak Ibu pemakalah yang sudah tampil mulai dari tahap pertama sampai tahap ke-18 ya, semua Bapak Ibu peserta yang juga setia untuk hadir terus di forum ilmiah kita. Nah, terkait dalam meningkatkan kapasitas kita sebagai pengawas, Bapak Ibu, APSI dalam hal ini menyediakan atau memfasilitasi diklat-diklat ya yang bisa kita pakai atau kita gunakan ya Bapak Ibu dalam rangka mengembangkan kapasitas diri ya agar kita dapat membantu kepala sekolah dan guru-guru binaan kita. Jadi Bapak Ibu ini sebagai informasi bahwa APSI menyelenggarakan ini diklat pengawasan versi 5.0 sudah angkatan 15. Kemudian ada Bintek atau diklat makalah ilmiah angkatan 13. Portofolio digital angkatan 10. Jadi seperti yang tadi Pak Soeharto sudah punya OneDrive di sana, bahan-bahan di OneDrive itu nanti bisa diangkat, dimasukkan ke dalam web pribadi kita ya, dalam portofolio digital. Nanti akan diajarin gimana caranya membuat portofolio digital. Kemudian ada karya inovatif angkatan 6, ada TOT PTS PJJ angkatan 6. Kemudian ini membuat buku ya, membuat buku dari hasil pengembangan profesi. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya modal best practice atau modal makalah ya atau modal PTS itu nanti bisa dikembangkan jadi buku. Nah, ini pelatihannya mulai tanggal 30 September. Silakan Bapak Ibu menghubungi nomor Bu Artati ya seperti yang sudah tertera di flyer ini. Jadi itu informasi Bapak Ibu tentang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang difasilitasi ya oleh APSI. Baik, jadi Bapak Ibu demikian ini stop share-nya di mana? Oke. Jadi tadi Bapak Ibu ya informasi terkait dengan forum ilmiah dan terkait juga dengan kegiatan APSI. Jadi karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 4, Bapak Ibu, saya atas nama panitia, di sini ada Bu Titi, ada Bu Nur Aini, ada Pak Fikron, Pak Sunardi, ya, mengucapkan mohon maaf, ya, jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kami memandu kegiatan forum ilmiah hari ini. Kepada Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu pemakalah, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, atas kehadirannya, atas keikutsertaannya, atas berbagi semangat, ya, atas berbagi inspirasi bersama-sama kita di dalam room ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, kami mengundurkan diri. Ya, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu. Sampai jumpa Bapak Ibu di forum ilmiah Jumat depan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu absennya, ya, absennya ada di chat. Sebelum ditutup, Bapak Ibu yang belum absen, dilihat di chatnya Pak ya, di chat room, absen sudah kita share. Jadi Bapak Ibu, absennya diisi lengkap dengan link sertifikat. Dan mohon maaf, absennya itu memang kebetulan tanggal dan tahapannya belum diganti admin, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu isi aja, nanti akan diperbaiki oleh admin. Ya. Oke. Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih. Sore, semua sehat selalu. Terima kasih. Ya, ya, ya. Salam sehat. Ya. Sama-sama Ibu. Materinya Bu, PPT-nya kirim Bu. Ini Bapak Ibu pemakalah ini ada peserta minta materinya. Bapak Ibu nanti kirim ke grup Telegram forum ilmiah ya. Pak Jaini, ya, Pak Soeharto, Bu Rosdiana sudah ada di grup Telegram. Saya belum masuk ya Bu. Saya belum masuk di grup itu. Nanti saya Masukkan ya Bu, tolong. Saya kirim link ke Ibu nanti tapi install Telegramnya dulu di HP. Sudah ada Bu. Oke. Nanti saya kirim linknya, Ibu tinggal klik saja ya. Nanti begitu baru Ibu teman-teman minta PPT dan makalahnya. Baik. Ya. Terima kasih. Baik. Selamat Bu Rosdiana. Selamat. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Bu Nur. Izin list ya. Sama-sama. Bu Harto temanku, Pak Hadir.
Pak Hadi. Terima kasih Gurus. Terima kasih. Izin live ya Bapak Ibu. Ya Bu, ya. Oke Bu, langsung aja Bu.